Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, dan kali ini aku akan ulas film yang identik dengan warna ungu di posternya. Apalagi kalau bukan Ballerina. Plot, alur ceritain kelayakan. Ballerina bercerita tentang Eve Macaro, Ana de Armas, seorang ballet dancer yang berubah menjadi pembunuh bayaran setelah kematian ayahnya. Dia dibesarkan dan dilatih di Ruscaroma Ballet School, tempat yang menggabungkan seni tari dengan seni membunuh. Cerita revenge ini sebenarnya simple dan predictable, penuh dengan trope film aksi, tapi tetap relatable dan lumayan bikin nagih buat penonton fans John Wick. Minusnya, banyak part jalan cerita yang terasa datar, predictable, dan kadang kehilangan kedalaman psikologis yang bikin John Wick ikonik. Daya tarik, premis, and nilai hiburan. Premis, Ballerina jadi pembunuh berdarah dingin. Jelas beda dari biasanya, kombinasi antara kelembutan dan brutality yang fresh. Daya tarik utamanya tetap di aksi, banyak set piece yang gila. Terutama di babak akhir film yang intens banget. Ada Battle Village Austria yang literally penuh pembunuh dan klimaks duel flamethrower. Namun, buat yang cari makna lebih dalam, mungkin akan nemu ceritanya agak hampa. Apalagi jika membandingkan dengan seri utama. Tema, identitas and kedalaman. Temanya soal kehilangan, balas dendam, dan mencari identitas di dunia penuh kekerasan. Tapi sayangnya, tema ini kurang dieksplorasi dalam, lebih condong ke permukaan, artistiknya hadir, tapi nggak sering banget digali beyond revenge story. Acting, karakter, and penampilan. Ana de Armas sukses total jadi Eve. Dia hidupin karakter yang physically dan emotionally kuat. Vibe-nya beda dari John Wick, lebih unpredictable dan gak ragu kotor-kotoran. Chemistry sama Keanu Reeves juga lumayan, walau kadang terasa Keanu hanya jadi fan service aja. Pemeran pendukung seperti Anjelica Huston, Norman Reedus, hingga Lance Reddick, ini performa terakhirnya dapat porsi. Oke, tapi tetap all eyes on Anna. Dialog berceritain konteks. Dialog cenderung ringkas dan kadang terlalu straightforward. Kadang puitis, tapi lebih sering sekedar penghubung antar aksi. Beberapa one-liner cukup memorable, tapi ini film yang lebih bicara lewat aksi daripada kata-kata. Sinematografi, bahasa visual, pencahayaan, setting, dan busana. Awal film visualnya cenderung lebih gelap dibanding film John Wick sebelumnya. Ada kekurangan dari pencahayaan artistik, terutama jika kamu rindu sentuhan Dan Lawson di franchise Wick. Tapi, koreografi action, baik one-on-one maupun mass fight, tetap jadi highlight utama seperti balet berdarah. Setting Eropa Timur masih otentik dan stylish. Editing, kecepatan and effect. Pacing film termasuk cepat, nggak banyak dead air, langsung to the point ke aksi berikutnya. Momen slow motion dan efek visual diadu dengan aksi balet yang brutal. Kadang, editing terasa tergesa-gesa di bagian build-up story. Soundtrack, desain suara and skor film. Soundtrack racikan Tyler Bates mengisi adrenaline scenes action, meskipun tak seikonik soundtrack John Wick sebelumnya. Desain suara tembak-tembakan, serpihan kaca, hingga momen balet cukup imersif membuat nonton di bioskop jadi pengalaman seru. Mengarahkan, visi and eksekusi. Len Wiseman sebagai sutradara terlihat main aman di awal, tapi akhirnya baru berani mainkan identitas sendiri di babak akhir film. Film baru benar-benar menemukan suara uniknya saat menjelang klimaks, sedikit terlambat buat sebagian penonton yang udah berharap lebih sejak awal. Faktor it, satu-satunya and transcendent. Yang bikin Ballerina beda jelas di koreografi aksi yang terinspirasi balet.
Hanya di film ini, lo lihat ballerina literally nge-take down gangster dengan teknik dance-inspired moves. Kombinasi antara keanggunan ballet dan brutalitas John Wick Universe jadi selling point tersendiri. Kelebihan, aksi brutal dan kreatif, nggak mainstream. Ana de Armas, badass abis, karakternya memorable. Dunia John Wick yang diperluas, cameo Keanu Reeves lumayan nagih. Sinematografi dan koreografi fight unik, ada nuansa ballet dalam action. Kekurangan, cerita klise dan minim kedalaman. Visual kurang berkarakter di beberapa scene, lebih gelap dan kadang kurang sinematik. Pace cepat, tapi kadang story build up terasa terburu-buru. Penanganan tema agak dangkal, kurang eksplorasi psikologis. Data and fakta finansial. Budget 90 juta dolar Amerika. Pendapatan box office 132 juta dolar Amerika worldwide. Film ini technically balik modal dan untung. Rating IMDb 6,3/10. Rotten Tomatoes 76%. Metacritic, aku belum dapat rincian resminya. Rilis di Indonesia Juni 2025 sampai di kesimpulan. Kalau dari aku, nilainya 7/10. Karena film ini seru gila buat fans aksi, full throttle dari awal sampai akhir, Ana de Armas bener-bener next level. Tapi minusnya, kurang feel, cerita agak cetek, dan eksplorasi dunia barunya nggak sedalam ekspektasi. Tetap recommended buat nontonnya di bioskop, apalagi buat yang butuh adrenaline rush.